Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada pagi ini saudara, dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini ialah menghadapi penolakan. Bagaimana kita merespon kepada penolakan? Firman Tuhan di dalam Lukas 9 ayat 53 mengatakan, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Saudara, jika kita membaca bacaan kita hari ini yang saya ambil dalam Lukas 9 ayat 51 sehingga 56, ini merupakan kisah di mana Yesus dan murid-muridnya ditolak di Samaria. Mengapa? Dan apa respon murid dan apa respon Yesus bila ditolak? Ada sebuah ilustrasi. Pernahkah Anda mengalami situasi ditolak atau tidak diterima atau merasa tidak dihargai oleh orang lain? Ditolak itu rasanya tidak menyenangkan, bukan? Menyakitkan, mengecewakan, mengerdilkan semangat, membuat malu, tersinggung, hampa, dan marah. Para agen pemasaran sangat mengerti hal ditolak ini. Tetapi saya yakin semua orang, saudara dan saya, pasti pernah menghadapi penolakan dalam kadar yang berbeza-beza. Dan ini membuatkan kita terpancing untuk membalas, marah, atau membenci orang yang tidak menerima kita. Saudara, mari kita perhatikan di dalam bacaan kita hari ini dalam Lukas 9, 51 hingga 57. Yesus berkali-kali menghadapi penolakan. Salah satunya adalah dalam ayat inti yang kita baca pagi ini, di mana Tuhan mengirim beberapa utusan ke salah satu kampung di Samaria agar mereka menyambut kehadiran Tuhan. Namun apa yang terjadi? Bangsa Samaria itu menolak Yesus karena mereka tahu bahwa tujuan Yesus yang sebenarnya bukan di Samaria tetapi di Yerusalem. Tetapi jika kita melihat sejarah Israel dan juga Samaria ini, ada warisan sejarah yang memisahkan mereka, Israel dan Samaria. Orang Israel memandang hina orang Samaria karena orang Samaria ini tidak setia pada Tuhan, melainkan mereka bercampur dengan bangsa-bangsa lain dan turut menyembah berhala. 2 Raja-Raja 17:24 hingga 41. Sebaliknya, orang Samaria juga membenci orang Israel. Dan sikap permusuhan ini, saudara, diturunkan dari generasi ke generasi. Apa yang terjadi bila mereka ditolak? Merespon dengan penolakan itu, Yakobus dan Yohanes, mereka begitu marah karena ditolak. Mereka tidak rela guru mereka, yaitu Yesus, diperlakukan demikian. Itu makanya mereka meminta restu daripada Yesus agar api diturunkan dari langit untuk membinasakan bangsa Samaria yang menolak mereka itu. Tetapi Yesus justru menegur mereka. Dia tidak menginginkan kehancuran atau kebinasaan orang Samaria, melainkan Tuhan menginginkan agar mereka mengalami kasih dan diselamatkan. Bahkan saudara, setelah kebangkitan Yesus, Dia ingin agar murid-muridnya juga bersaksi di Samaria. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini adalah satu bukti kasih yang luar biasa yang perlu ditunjukkan bahkan kepada mereka yang menolak kehadiran kita. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan
diri kita untuk meneladani Yesus dalam menghadapi penolakan dengan penuh kasih. Inilah doa dan harapan kita, saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih karena Tuhan ada memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita untuk menghadapi dan untuk terus mengasihi orang lain walaupun ditolak. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih sekali lagi karena Engkau bersama dengan kami sehingga kami boleh mempelajari mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih sudah mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.